Langit sore itu masih mendung, seolah turut berduka. Bau tanah basah dan melati yang baru gugur memenuhi setiap sudut rumah bergaya Jawa modern milik Sarah. 2 hari. Baru 2 hari ibunya, wanita yang melahirkannya, membesarkannya dengan penuh kasih sayang, pergi untuk selamanya. Hati Sarah terasa seperti diremas, kosong, dan berlubang. Setiap napas terasa berat, setiap detik adalah perjuangan untuk tidak jatuh tersungkur. Ia duduk di lantai dingin ruang keluarga, memeluk album foto lama, jari-jarinya membelai wajah sang ibu yang tersenyum dari lembaran kertas usang. Air mata sudah tak lagi mau menetes, hanya ada perih yang tak berujung. "Sarah, kamu sudah makan?" Suara Andi, suaminya, memecah keheningan. Andi berdiri di ambang pintu, dengan setelan kemeja rapi yang tampak sedikit kusut. Ia tidak mendekat, hanya berdiri di sana, seperti mengamati dari kejauhan. Sarah mendongak, matanya yang sembab menatap Andi. "Belum," jawabnya singkat, suaranya serak. Ia berharap Andi akan datang, memeluknya, menenangkannya, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, meskipun ia tahu itu adalah kebohongan besar. Namun, Andi hanya menghela napas. "Kamu harus makan, Sarah. Ini sudah sore," katanya, nadanya datar, tanpa emosi yang berarti. Bukan nada prihatin seorang suami yang melihat istrinya terpukul. Lebih mirip seorang manajer yang mengingatkan bawahannya untuk menyelesaikan tugas. Sarah merasa seolah ada gumpalan es yang baru saja dilemparkan ke dalam dadanya. Bagaimana bisa Andi bersikap setenang ini? Ibunya baru saja meninggal, ibu mertuanya sendiri. Selama ini, Andi dikenal dekat dengan mendiang ibunya. Mereka sering bercanda, tertawa bersama. Tapi kini, seolah semua kenangan itu menguap begitu saja. Andi bahkan tidak terlihat seperti dirinya, tidak sekehilangan dirinya. Ia hanya tampak biasa saja. Terlalu biasa. "Aku tidak lapar, Andi," jawab Sarah, kembali menunduk, mengalihkan pandangannya dari tatapan Andi yang terasa hampa. Ia mencoba mengabaikan rasa nyeri yang mulai menjalar di hatinya, nyeri yang bukan berasal dari dukanya atas sang ibu, melainkan dari sikap suaminya. Andi tidak menanggapi lebih jauh. Ia hanya berbalik, melangkah pergi ke dapur. Tak lama kemudian, terdengar suara gesekan piring dan gemericik air. Sarah tahu Andi sedang menyiapkan makan malamnya sendiri. Tanpa dirinya. Rasa pahit merayapi lidahnya. Malam itu, Sarah tidur di kamar ibunya, memeluk bantal yang masih samar-samar beraroma parfum sang ibu. Ia ingin berpegangan pada setiap sisa kenangan. Kamar mereka sendiri terasa dingin dan kosong. Andi tidak mencoba menariknya kembali, tidak memaksa, hanya membiarkannya sendiri dalam kesendiriannya. Sikap acuh tak acuh Andi semakin mengikis hatinya. Beberapa kali, Sarah mendengar suara ponsel Andi bergetar dari kamar sebelah. Getarannya terlalu sering untuk ukuran ponsel yang hanya berisi pesan biasa. Kadang, ia mendengar Andi berbicara dengan suara pelan, hampir berbisik. "Ya, nanti aku hubungi lagi," atau, "Sudah, jangan khawatir." Sarah mencoba mengabaikannya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu mungkin urusan pekerjaan atau klien. Tapi nalurinya berteriak. Keesokan paginya, suasana rumah tidak banyak berubah. Sarah masih diselimuti awan duka. Sementara Andi sudah rapi dengan pakaian kerjanya, bersiap berangkat ke kantor. "Aku berangkat dulu, ya. Kamu jangan lupa makan," ucap Andi di ambang pintu, menatap Sarah sekilas. Gumam Sarah, terlalu lelah untuk membalas. "Nanti malam aku mungkin pulang agak larut. Ada meeting penting." "Oh." Hanya itu yang keluar dari bibir Sarah. Perasaan aneh itu kembali. Apakah ia terlalu sensitif? Atau memang ada yang salah? Andi menunduk seolah ingin mencium kening Sarah. Namun ia hanya menepuk puncak kepala Sarah singkat, lalu berbalik dan pergi. Suara mesin mobilnya menderu, lalu menghilang di kejauhan. Sarah terpaku. Kepalanya berdenyut, bukan karena tangisan, tapi karena pikiran yang berkecamuk. Sikap Andi terasa seperti sebuah noda hitam di tengah kanvas dukanya yang kelabu. Ia mencoba membuang pikiran buruk itu. Mungkin Andi hanya sedang stres dengan pekerjaannya. Mungkin ia hanya salah menafsirkan. Tapi, di tengah duka sedalam ini, ia membutuhkan sandaran, bukan keraguan. Siang harinya, Sarah memutuskan untuk memberanikan diri masuk ke kamar mereka. Ia ingin mencari sesuatu, entah apa. Mungkin selembar sapu tangan ibunya yang tertinggal di sana, atau sekadar mencari ketenangan di tempat yang seharusnya menjadi surga bagi mereka berdua. Pandangannya jatuh pada ransel kerja Andi yang tergeletak di kursi. Biasanya, Andi tidak pernah meninggalkan tasnya di kamar begitu saja.
Ia selalu membawanya ke kantor atau menyimpannya rapi di ruang kerjanya. Sebuah dorongan tak tertahankan memaksanya untuk mendekat. Dengan tangan gemetar, Sarah membuka resleting utama ransel itu. Isinya sebagian besar dokumen pekerjaan, beberapa pena, dan dompet Andi. Tidak ada yang aneh. Namun, saat tangannya meraba-raba bagian dalam, ia merasakan sebuah benda kecil yang tersembunyi di saku samping yang jarang digunakan. Sebuah kotak beludru kecil. Jantung Sarah berdetak kencang. Kotak itu tidak asing baginya. Itu adalah kotak cincin. Bukan kotak cincin pernikahan mereka, tentu saja. Kotak itu jauh lebih kecil, dan material beludrunya terasa lebih mewah. Rasa dingin menjalari tulang punggung Sarah. Dengan perlahan, ia membuka kotak itu. Di dalamnya, tersemat sebuah cincin permata kecil yang cantik, berkilauan memantulkan cahaya. Cincin yang jelas bukan miliknya. Cincin yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Sarah. Firasat buruk yang selama ini ia coba tepis, kini tumbuh membesar, memenuhi setiap sudut kesadaran. Sarah terpaku, menatap cincin itu. Siapa pemilik cincin ini? Mengapa ada di tas kerja Andi? Dan mengapa Andi menyembunyikannya? Berbagai pertanyaan berkelebat di benaknya, membentuk sebuah pola yang mengerikan. Sikap acuh Andi, percakapan rahasia di telepon, kepergiannya yang terburu-buru, semuanya mulai terasa seperti kepingan puzzle yang saling terkait. Di tengah duka yang belum usai atas kepergian ibunya, Sarah kini dihadapkan pada kenyataan pahit yang jauh lebih menyakitkan. Sebuah pengkhianatan. Air mata yang sempat mengering kini kembali mengalir deras. Namun kali ini bukan air mata duka, melainkan air mata kemarahan dan kekecewaan yang membakar. Tangannya mengepal, kotak cincin itu tergenggam erat. Rumah ini, yang seharusnya menjadi tempat berlindung, kini terasa sesak oleh kebohongan dan rahasia. Pertanyaan-pertanyaan itu terus mendesaknya. Ada apa sebenarnya dengan Andi? Dan siapa pemilik cincin ini? Sebuah bayangan perempuan lain mulai menari-nari dalam pikiran Sarah, membawa serta firasat akan kehancuran yang lebih besar lagi. Sarah menghabiskan sisa hari itu dalam keadaan seperti zombie, separuh jiwanya mati rasa. Kotak cincin beludru itu masih tergenggam erat di tangannya yang dingin, seolah benda kecil itu adalah inti dari seluruh kehancuran yang ia rasakan. Ia mencoba menelepon Andi beberapa kali, namun panggilannya tidak dijawab. Hanya pesan singkat yang masuk, sibuk meeting. Nanti kuhubungi balik. Meeting apa? Pikir Sarah getir, mencengkeram ponselnya. Pikiran Sarah dipenuhi kekacauan. Ia ingin percaya bahwa ini semua hanya salah paham. Mungkin cincin itu untuk hadiah ulang tahunnya yang akan datang? Tapi hari ulang tahunnya masih berbulan-bulan lagi. Atau mungkin hadiah untuk ibunya? Mustahil. Ibunya sudah tiada. Sebuah nama tiba-tiba muncul di benaknya, Sekar. Sekretaris Andi. Ia pernah beberapa kali berinteraksi dengan Sekar, seorang wanita muda yang ceria, efisien, dan selalu terlihat rapi. Tidak ada yang aneh, pikir Sarah. Tapi kini, setiap interaksi, setiap senyum Sekar, setiap pesan singkat yang pernah ia lihat dari nama Sekar di ponsel Andi, terasa mencurigakan. Malam itu, Andi pulang sangat larut, sekitar pukul 11 malam. Sarah menunggunya di ruang tamu, dengan kotak cincin itu tersembunyi di balik punggungnya. Ketika Andi masuk, ia terlihat lelah, namun ada senyum tipis yang tersungging di bibirnya. Senyum yang tidak pernah Sarah lihat selama masa dukanya. Sudah tidur? Tanya Andi, terkejut melihat Sarah masih terjaga. Sarah bangkit berdiri, tubuhnya gemetar. Dari mana saja? Tanyanya, suaranya tercekat. Andi meletak tas kerjanya. Sudah kubilang, ada meeting besar. Kenapa belum tidur? Meeting? Sarah merasakan gelombang amarah membasahi dirinya. Ia mengeluarkan kotak cincin itu, mengangkatnya tinggi-tinggi. Apa ini, Andi? Meeting macam apa yang kau hadiri sampai membawa ini? Andi terkesiap. Wajahnya langsung memucat. Matanya melebar melihat kotak beludru di tangan Sarah. Sarah, itu. Apa? Itu apa, Andi? Sarah melangkah maju, air mata kemarahan membasahi pipinya. Cincin siapa ini? Kenapa ada di tasmu? Kau pikir aku bodoh? Andi berusaha menenangkan Sarah. Biar ku jelaskan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak seperti yang kupikirkan. Lalu ini apa? Sarah melemparkan kotak itu ke lantai, cincin di dalamnya terlepas dan menggelinding di karpet. Kau berani-beraninya berbohong di saat aku sedang berduka. Di saat ibuku bahkan belum genap seminggu meninggal, kau. Kata-kata Sarah terputus oleh isak tangis yang tak tertahankan.
Andi menghela napas panjang, seolah sedang menimbang-nimbang. Baiklah, aku akan jujur. Itu cincin untuk Sekar. Dunia Sarah runtuh. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang meremas jantungnya, meremukan setiap harapan dan kepercayaan yang tersisa. Sekar? Sekretarismu? Suaranya nyaris seperti bisikan. Untuk apa? Kau melamarnya? Andi menunduk. Tidak seperti itu. Itu hanya hadiah. Dia bilang dia suka cincin itu. Hadiah? Sarah tertawa hambar, tawa yang penuh dengan kepedihan. Hadiah apa yang sampai kau sembunyikan di tasmu seperti pencuri? Kau pikir aku wanita bodoh yang bisa kau tipu? Amarah Sarah memuncak. Aku benci kau, Andi. Aku benci kau. Ia menghantam dada Andi dengan kepalan tangannya, mencoba melampiaskan rasa sakit yang tak terukur. Andi mencoba membela diri, namun Sarah sudah kehilangan akal. Ia tak bisa menerima kebohongan itu. Keluar kau dari rumah ini. Sekarang juga. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Teriak Sarah, napasnya memburu. Andi mencoba meraihnya lagi. Sarah, dengarkan aku. Kita bisa bicara baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Keluar. Sarah terus berteriak, menunjuk pintu utama. Aku tidak butuh laki-laki pengkhianat sepertimu. Pergi. Andi akhirnya menyerah. Dengan wajah putus asa, ia mengambil tas kerjanya dan kunci mobil. Ia menatap Sarah satu kali lagi, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun Sarah memalingkan wajah. Suara pintu depan tertutup pelan, menandakan kepergian Andi. Rumah itu kembali hening. Tapi kali ini, keheningan itu jauh lebih menyakitkan daripada duka atas kepergian ibunya. Sarah jatuh berlutut, air mata kembali membanjiri pipinya. Ia merasa dunianya hancur. Tidak hanya kehilangan seorang ibu, tetapi juga seorang suami. Pengkhianatan di tengah duka adalah belati terkejam. Sarah tidak bisa tidur semalaman. Rasa sakit dan amarah membakar setiap sel tubuhnya. Ia tahu ia tidak bisa hanya diam. Kebohongan Andi terlalu besar untuk diabaikan. Ia harus tahu kebenaran sepenuhnya. Pagi-pagi sekali, dengan mata sembab dan hati yang remuk, Sarah menghubungi sahabat karibnya, Risa. Risa adalah satu-satunya orang yang ia percaya sepenuhnya saat ini. Risa, aku butuh bantuanmu. Suara Sarah bergetar di telepon. Ia menceritakan semuanya. Tentang cincin, tentang kebohongan Andi, dan tentang firasatnya yang semakin kuat. Risa, yang selalu menjadi pendengar setia, terkejut dan marah mendengar cerita Sarah. Kita harus cari tahu, Sar. Aku akan membantumu, kata Risa tegas. Dengan bantuan Risa, Sarah mulai menyusun rencana. Mereka tahu Andi sering mengadakan pertemuan di luar kantor, terkadang di tempat-tempat yang tidak biasa. Sarah ingat Andi pernah menyebutkan sebuah tempat rahasia untuk klien penting, sebuah venue kecil yang tidak terlalu mencolok. Mereka mulai mencari informasi, menelepon beberapa kenalan yang bekerja di industri event organizer, hingga akhirnya Risa mendapatkan sebuah petunjuk. Sebuah venue kecil bernama The Hidden Game di pinggiran kota, yang sering disewa untuk acara-acara privat. Kebetulan, ada pemesanan atas nama Andi Sekar untuk sore ini. Jantung Sarah mencelos. Sarah dan Risa tiba di The Hidden Game sore itu. Dari luar, tempat itu tampak sepi, namun terdengar samar-samar alunan musik dan tawa riang dari dalam. Sarah merasakan adrenalin memompa dalam tubuhnya, bercampur dengan rasa takut yang luar biasa. Mereka mengendap-endap, mencari celah untuk melihat ke dalam. Melalui celah kecil di tirai jendela, Sarah melihatnya. Sebuah pemandangan yang akan menghantuinya seumur hidup. Di dalam, ada sebuah pesta kecil yang meriah. Andi berdiri di tengah ruangan, mengenakan setelan jas yang rapi, tersenyum lebar. Di sampingnya, Sekar, sekretarisnya, mengenakan gaun pengantin putih yang sederhana namun elegan, dengan buket bunga di tangannya. Mereka berdua dikelilingi oleh beberapa orang yang tidak dikenal Sarah, tertawa dan bersulang. Sebuah kue pernikahan kecil bertengger di meja, dan dekorasi bunga menghiasi ruangan. Andi dan Sekar menikah. Di saat ibunya baru 2 hari meninggal. Di saat ia masih berduka, suaminya justru merayakan kebahagiaan dengan wanita lain. Dunia Sarah seolah runtuh. Bukan hanya retak, tapi hancur berkeping-keping. Udara di sekitarnya terasa menipis, napasnya tercekat. Ia merasakan mual yang luar biasa, seolah isi perutnya ingin keluar. Risa menahan Sarah yang nyaris ambruk. Sar, kamu nggak apa-apa? Bisik Risa, wajahnya pucat pasi melihat pemandangan di dalam. Sarah tidak menjawab.
Matanya terpaku pada Andi dan Sekar yang kini berciuman, disaksikan oleh tamu-tamu mereka. Sebuah tawa renyah Sekar terdengar, seolah mengejek kesedihan Sarah. Rasa sakit itu begitu dalam, begitu membakar, hingga Sarah tidak bisa merasakan apa-apa lagi selain kehampaan. Ia merasa dikhianati dengan cara yang paling keji. Seluruh hidupnya, semua kenangan indah bersama Andi, kini terasa seperti kebohongan besar. Ia ingin berteriak, ingin menghancurkan segalanya, namun tubuhnya terasa lumpuh. Air mata mengalir tanpa henti, membasahi pipinya yang dingin. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan mengalami duka ganda atas kematian pernikahannya. Sarah tidak bisa lagi menahan diri. Pemandangan Andi dan Sekar yang berciuman, disaksikan oleh orang-orang yang entah siapa, di tengah perayaan yang seharusnya tidak pernah ada, adalah puncak dari segala kepedihan dan pengkhianatan. Rasa sakit yang mematikan bercampur dengan amarah yang membakar. Ia melepaskan genggaman Risa, kakinya melangkah maju dengan langkah terseok, namun penuh determinasi. Andi. Suara Sarah memecah hiruk-pikuk tawa dan alunan musik. Suaranya serak, penuh dengan getar kemarahan, namun cukup lantang untuk menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Kepala-kepala menoleh. Musik mendadak berhenti. Sekar, yang semula tersenyum lebar dalam balutan gaun pengantinnya, terkesiap. Wajahnya pucat pasi saat melihat Sarah berdiri di ambang pintu, dengan mata merah menyala dan air mata yang terus mengalir. Andi, yang baru saja mengangkat gelas bersulang, menjatuhkannya. Gelas kristal itu pecah berkeping-keping di lantai, memantulkan keadaan hatinya yang juga hancur. Sarah? Andi tergagap, suaranya nyaris tak terdengar. Ekspresi di wajahnya adalah campuran antara keterkejutan, rasa bersalah, dan ketakutan. Sarah melangkah masuk, mengabaikan pecahan kaca di lantai. Matanya hanya tertuju pada Andi dan Sekar. Jadi ini yang kau sebut meeting penting, Andi? Ini yang kau lakukan saat ibuku baru 2 hari meninggal? Menikah dengan pelacur ini? Kata Sarah, suaranya meninggi, menunjuk Sekar dengan jari gemetar. Sekar tersentak. Jaga bicaramu. Aku bukan pelacur. Ia membela diri, meskipun suaranya dipenuhi ketakutan. Bukan pelacur? Sarah tertawa sinis, tawa yang menusuk tulang. Lalu apa sebutan untuk wanita yang merayakan pernikahan dengan suami orang lain, di saat istri sahnya sedang berduka? Apa? Andi mencoba mendekati Sarah. Sarah, kumohon ini tidak seperti yang kamu kira. Biarkan aku menjelaskan. Menjelaskan apa? Sarah menepis tangan Andi yang berusaha menyentuhnya. Menjelaskan bagaimana kau menghancurkan hatiku, di saat aku paling rapuh. Menjelaskan bagaimana kau mengkhianati ibuku yang sangat menyayangimu. Jelaskan? Sarah melihat ke sekeliling, menatap wajah-wajah asing yang kini menatapnya dengan rasa ingin tahu dan ngeri. Kalian semua menyaksikan pengkhianatan ini? Beberapa tamu mulai berbisik, ada yang terlihat tidak nyaman, dan beberapa lainnya buru-buru menyingkir. Risa, yang menyusul Sarah masuk, mencoba menahan bahu Sarah. Sar, tenang. Bagaimana aku bisa tenang, Risa? Sarah menepis tangan Risa, matanya kembali menatap tajam Andi. Laki-laki ini, suamiku, baru saja menikah lagi di belakangku. Di hari kedua ibuku tiada. Dia menghinaku. Dia menghina ibuku. Andi mencoba menjelaskan lagi. Sarah, ini salah paham. Ini belum resmi. Kami hanya syukuran kecil. Syukuran? Sarah berteriak, air mata bercampur dengan ludah. Syukuran pernikahanmu dengan wanita lain? Kau gila, Andi? Kau pikir aku buta? Kau pikir aku tuli? Di depanku kau bersandiwara seolah-olah berduka, tapi di belakangku kau berpesta? Sekar yang semula diam, kini mulai terisak. Andi, bilang padanya, ini bukan seperti yang dia pikirkan. Bukan seperti yang kupikirkan? Oh, aku tahu betul apa yang kupikirkan. Kalian berdua adalah pengkhianat. Bajingan. Nafas Sarah memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Rasa sakit, marah, kecewa, semua bercampur menjadi satu ledakan emosi yang tak tertahankan. Sarah tiba-tiba melangkah mendekat, berdiri tepat di depan Andi. Tangannya menunjuk wajah Andi, bibirnya bergetar menahan amarah. Aku tidak tahu apa yang ada di kepalamu, Andi. Aku tidak peduli dengan penjelasan atau pembelaan murahanmu. Kau sudah melanggar batas yang tidak bisa dimaafkan. Suara Sarah perlahan berubah, dari teriakan menjadi bisikan tajam yang dingin, jauh lebih menakutkan. Kau sudah mati bagiku, Andi. Mati.
Ia menarik napas dalam, mengumpulkan seluruh kekuatannya. Mulai sekarang, kau bukan lagi suamiku. Dan kau, bukan lagi bagian dari hidupku. Sarah menarik napas lagi, suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Aku mengusirmu dari rumahku. Setiap kata diucapkannya dengan penekanan yang kuat, penuh tekad. Kau tidak punya tempat lagi di sana. Kau tidak punya hak atas apapun di sana. Kuperintahkan kau untuk pergi. Sekarang, pergi dari hidupku. Pergi selamanya. Wajah Andi benar-benar memucat, lebih putih dari gaun pengantin Sekar. Ia mencoba meraih Sarah lagi, seolah ingin memohon, tapi Sarah mundur. Risa dengan cepat menahan Sarah, sementara beberapa tamu yang terkejut mulai bergerak menjauh, memberikan ruang. Tapi Sarah, rumah itu juga rumahku. Kita masih suami istri. Andi berteriak, suaranya mulai terdengar putus asa. Tidak ada lagi suami istri. Setelah ini, tidak ada lagi kita. Jangan berani-beraninya kau menginjakkan kakimu di rumah itu lagi. Kalau kau berani, aku pastikan kau akan menyesal seumur hidup. Sarah menatap Andi dengan tatapan yang membeku, tak ada lagi cinta, hanya benci dan rasa jijik. Ini semua sudah berakhir. Andi terhuyung, seolah baru saja dipukul. Sekar berdiri di sampingnya, pucat pasi, menatap Sarah dengan campuran rasa takut dan marah. Ayo, Sar. Kita pulang. Risa menarik lembut tangan Sarah, berusaha membawanya keluar dari tempat penuh nestapa itu. Sarah membiarkan Risa menuntunnya keluar. Saat mereka melangkah menjauh dari venue yang kini dipenuhi keheningan canggung, Risa memeluk Sarah erat. Sar, aku nggak percaya Andi bisa setega ini, kata Risa, suaranya bergetar menahan tangis. Aku sangat terkejut. Tapi keputusanmu sudah benar. Aku akan selalu ada di sisimu. Kita hadapi ini bersama. Sarah hanya mampu mengangguk dalam pelukan sahabatnya. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Namun di balik kehancuran itu, ada sepercik api baru yang menyala, api tekad dan keinginan untuk bangkit. Ia telah kehilangan ibunya, dan kini ia telah mengusir suaminya. Hidupnya hancur berantakan, tapi ia tidak akan membiarkan Andi dan Sekar menang. Ia akan berjuang. Dingin. Itulah kata pertama yang terlintas di benak Sarah saat ia melangkah masuk ke rumahnya sendiri, dituntun oleh Risa. Dingin yang menusuk, bukan karena suhu udara, melainkan karena kehampaan yang tiba-tiba melanda. Setiap sudut rumah yang dulunya hangat oleh tawa dan kehadiran ibunya, kini terasa seperti kuburan kenangan. Dan kini, lebih parah lagi, bayangan Andi yang selama ini mengisi ruang, telah lenyap, meninggalkan lubang menganga yang terasa begitu menyesakan. Risa memapah Sarah menuju sofa di ruang keluarga. Sarah ambruk, tatapannya kosong, menatap dinding di depannya seolah ada film bisu yang diputar di sana, memperlihatkan semua kenangan pahit yang baru saja terjadi. Gaun yang dikenakannya masih terasa lengket oleh keringat dan air mata. Pikirannya melayang, kembali ke venue pernikahan itu, ke wajah Andi yang pucat, ke senyum Sekar yang tiba-tiba lenyap. Itu semua nyata. Bukan mimpi buruk. Sar, kamu harus ganti baju. Bersihkan diri dulu, Risa berbisik lembut, mengusap punggung Sarah. Sarah tidak merespons. Ia hanya duduk diam, membiarkan Risa membantunya bangkit dan menuntunnya ke kamar tidur. Kamar yang selama ini ia bagi dengan Andi. Aroma parfum Andi masih samar-samar tercium di sana, menusuk indera penciumannya dan menambah pedih di hatinya. Lemari pakaian Andi sedikit terbuka, beberapa kemejanya masih tergantung rapi, seolah Andi hanya pergi sebentar dan akan segera kembali. Aku akan menyiapkan air hangat untukmu, kata Risa, suaranya penuh keprihatinan. Ia tahu Sarah butuh waktu untuk mencerna semua ini. Sarah masuk ke kamar mandi, menyalakan shower. Air hangat membasahi tubuhnya, namun tak mampu menghapus dingin yang merasuk ke dalam jiwanya. Ia berdiri di bawah shower untuk waktu yang lama, membiarkan air mata bercampur dengan air yang mengalir, berharap semua rasa sakit ini bisa ikut hanyut. Tapi tidak. Rasa sakit itu tetap ada, mengendap jauh di dalam. Setelah mandi, dengan tubuh yang sedikit lebih segar namun jiwa yang tetap remuk, Sarah keluar. Risa sudah menunggunya dengan secangkir teh hangat di tangan. Minum ini pelan-pelan, kata Risa. Sarah memegang cangkir itu, kehangatannya sedikit menenangkan tangannya yang gemetar. Aku tidak tahu harus bagaimana. Risa, akhirnya Sarah bersuara, suaranya pecah. Ibuku, dia baru saja pergi. Dan sekarang Andi. Risa duduk di sampingnya, memeluknya erat. Aku tahu, Sar. Ini terlalu berat. Tapi kamu tidak sendirian. Aku bersamamu.
Sarah menyandarkan kepalanya di bahu Risa, menangis tersedu-sedu. Tangisan kali ini terasa lebih bebas, tanpa beban harga diri yang harus dijaga. Bagaimana bisa dia melakukan ini, Risa? Setelah semua yang kami lalui, di saat aku paling membutuhkan dia? Aku tidak tahu, Sar. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak layak mendapatkanmu. Risa berkata tegas. Keputusanmu mengusirnya itu benar. Dia menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Malam itu, Sarah tidur di kamar ibunya lagi. Ia merasa lebih aman di sana, jauh dari kenangan Andi yang masih bergentayangan di kamar utama. Risa tidak pulang, ia memutuskan untuk menginap, menemani Sarah melewati malam yang panjang dan sunyi itu. Kehadiran Risa adalah satu-satunya cahaya di tengah kegelapan yang melingkupi Sarah. Pagi tiba, membawa serta kenyataan baru. Rumah itu terasa lebih hampa dari sebelumnya. Ada kekosongan yang nyata. Tidak ada lagi suara Andi yang bercanda di pagi hari, tidak ada lagi aroma kopi yang selalu ia buatkan. Namun, anehnya, di samping kehampaan itu, ada secercah rasa lega. Lega karena ia tidak perlu lagi berpura-pura, tidak perlu lagi hidup dalam kebohongan. Energi yang selama ini ia habiskan untuk menekan firasat buruknya, kini bisa dialihkan. Sarah bangkit dari tempat tidur, matanya masih sembab namun ada sedikit ketegasan di raut wajahnya. Ia harus membereskan ini. Ia harus memulai hidup baru. Aku akan mulai membereskan barang-barang Andi, kata Sarah pada Risa saat mereka sarapan sederhana. Kamu yakin, Sar? Nggak terlalu cepat? Tanya Risa khawatir. Aku harus. Setiap kali aku melihat barang-barangnya, rasanya seperti ada yang menusuk. Aku harus membersihkannya. Membersihkan dia dari hidupku, jawab Sarah, suaranya mantap. Mereka mulai memilah barang-barang Andi. Ada pakaiannya, buku-buku, peralatan olahraga. Setiap benda membangkitkan kenangan, baik yang indah maupun yang kini terasa pahit. Sarah menemukan beberapa surat lama, foto-foto pernikahan mereka, dan bahkan sebuah kartu ucapan ulang tahun yang pernah Andi berikan padanya. Memori-memori itu datang menusuk, namun Sarah memaksakan diri untuk tetap tegar. Ia memasukkan semua barang Andi ke dalam beberapa kotak besar, menyegelnya dengan selotip, seolah sedang menyegel babak hidupnya yang telah usai. Di tengah duka ganda ini, Sarah tahu ia tidak bisa terus-menerus terpuruk. Ia harus bangkit. Ia harus menjaga dirinya sendiri. Setelah semua barang Andi rapi dalam kotak, Sarah mengambil sapu dan lap. Ia mulai membersihkan rumah, menyapu setiap debu, melap setiap permukaan. Proses itu terasa terapeutik. Setiap gesekan sapu seolah membersihkan jiwanya dari kotoran pengkhianatan. Ia mengganti spray, membuka jendela lebar-lebar, membiarkan udara segar dan cahaya matahari masuk, mengusir aura kesedihan dan kebohongan yang selama ini menyelimuti. Risa membantu Sarah dengan sigap. Mereka tidak banyak bicara, namun kehadiran Risa yang tanpa pamrih adalah dukungan terbesar bagi Sarah. Besok kita ke kantor pengacara, Sar, Risa memecah keheningan. Kita harus siapkan gugatan cerai. Sarah mengangguk. Ya, aku akan menuntutnya. Aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja setelah semua ini. Ada api baru di matanya, api perlawanan. Tantangan baru. Namun, di balik tekadnya, Sarah tahu akan ada tantangan besar di depan mata. Permasalahan finansial adalah salah satunya. Selama ini, Andi adalah tulang punggung utama keluarga. Gajinya jauh lebih besar dari gaji Sarah sebagai desainer lepas. Meskipun rumah ini adalah warisan dari orang tua Sarah, namun biaya hidup sehari-hari, tagihan, dan perawatan rumah, sebagian besar ditanggung oleh Andi. Kini, dengan kepergiannya, Sarah harus memikirkan bagaimana ia akan memenuhi semua kebutuhan itu. Kemudian ada masalah sosial. Bagaimana ia akan menjelaskan kepada keluarga besar dan teman-teman tentang perceraian yang terjadi begitu cepat setelah kematian ibunya? Bagaimana ia akan menghadapi pandangan dan bisikan orang? Ia tahu masyarakat seringkali menghakimi wanita yang bercerai, apalagi dalam situasi yang begitu rumit seperti ini. Ada rasa malu yang mulai menyelinap, meskipun ia tahu ia adalah korban. Malam itu, Sarah duduk sendirian di ruang tamu yang kini terasa asing, ditemani secangkir teh dingin. Rumah itu bersih, rapi, dan lega tanpa kehadiran Andi. Namun, kekosongan yang ia rasakan jauh lebih besar. Ia harus menata ulang hidupnya, mencari pekerjaan penuh waktu, atau setidaknya proyek-proyek yang lebih stabil. Ia harus menghadapi pandangan iba atau menghakimi dari orang lain. Ia harus berjuang, tidak hanya untuk keadilan atas pengkhianatan Andi, tetapi juga untuk kelangsungan hidupnya sendiri. Berat, sangat berat. Tapi ia sudah melewati batas. Ia sudah mengusir Andi.
Tidak ada jalan kembali. Ia harus kuat, demi dirinya sendiri dan demi mendiang ibunya yang pasti tidak ingin melihatnya terpuruk. 2 minggu berlalu sejak Sarah mengusir Andi. Rumah itu kini terasa benar-benar sunyi, sebuah kanvas kosong yang dulu dipenuhi kenangan, kini menunggu untuk dilukis ulang. Sarah mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Bangun pagi, sarapan sederhana, dan mencoba mencari pekerjaan lepas tambahan. Namun, bayangan pengkhianatan Andi masih menghantuinya. Ia tahu ia butuh lebih dari sekadar mengusir Andi, ia butuh keadilan. Pagi itu, Sarah menemui Risa di sebuah kafe kecil yang tenang. Risa sudah datang lebih dulu, dengan beberapa lembar catatan di depannya. "Bagaimana, Risa? Ada kemajuan?" tanya Sarah, suaranya terdengar lelah namun penuh harapan. Risa mengangguk, sorot matanya serius. "Aku sudah menghubungi kenalanku, seorang detektif swasta. Namanya Pak Heru. Dia sangat profesional dan punya rekam jejak bagus. Aku sudah ceritakan garis besarnya padanya." Hati Sarah sedikit lega. "Syukurlah. Aku ingin tahu semuanya, Risa. Detailnya. Mengapa Andi melakukan ini? Sudah berapa lama?" "Pasti, Sar. Pak Heru akan mulai bekerja hari ini juga. Dia bilang butuh waktu, tapi dia akan menggali semua informasinya." Beberapa hari kemudian, Pak Heru mulai memberikan laporan awal. Informasi yang ia dapatkan dari jejak digital Andi dan beberapa wawancara rahasia dengan orang-orang di sekitar kantor Andi dan Sekar, mulai mengungkap benang merah yang mengerikan. "Nyonya Sarah," kata Pak Heru suatu sore saat mereka bertemu di rumah Sarah, ditemani Risa. "Perselingkuhan Tuan Andi dan Nona Sekar, berdasarkan data yang kami kumpulkan, sudah berlangsung cukup lama. Setidaknya 1,5 tahun terakhir." Sarah terkesiap. 1,5 tahun? Selama itu ia hidup dalam kebohongan? "Tapi, bagaimana bisa aku tidak curiga sama sekali?" bisiknya, merasa bodoh dan terluka. "Mereka sangat rapi, Nyonya," jelas Pak Heru. "Tuan Andi sering menggunakan alasan dinas luar kota, meeting mendadak, atau lembur. Nona Sekar juga sangat cerdik dalam menutupi jejak digitalnya." Pak Heru menunjukkan beberapa tangkapan layar percakapan tersembunyi, bukti transfer uang dalam jumlah besar yang dilakukan Andi ke rekening Sekar, bahkan beberapa foto mereka berdua di luar kota. Foto-foto itu menunjukkan kemesraan yang tidak bisa disangkal. Ada foto mereka makan malam romantis di sebuah restoran mewah, berlibur di villa pribadi, bahkan foto Sekar yang memamerkan perhiasan mahal yang jelas-jelas bukan hadiah ulang tahun biasa. "Perhiasan ini, cincin yang Nyonya temukan itu, hanya salah satu dari banyak hadiah yang Tuan Andi berikan pada Nona Sekar," lanjut Pak Heru. "Mereka sepertinya sudah merencanakan pernikahan ini sejak beberapa bulan lalu." Setiap bukti yang ditunjukkan Pak Heru adalah tusukan baru bagi Sarah. Ia melihat bagaimana suaminya berpura-pura mencintainya, padahal hatinya sudah berlabuh pada wanita lain. Rasa jijik dan muak bercampur dengan kesedihan yang mendalam. "Tapi, kenapa? Apa motifnya?" tanya Sarah, suaranya gemetar. "Kenapa Andi sampai nekat menikahinya di saat seperti itu? Apa Sekar mengancamnya?" Pak Heru menghela napas. "Ada beberapa kemungkinan, Nyonya. Nona Sekar berasal dari keluarga yang cukup berada, meskipun tidak sekaya keluarga Nyonya. Ayahnya memiliki beberapa koneksi penting di dunia bisnis. Tuan Andi, belakangan ini, sedang mencari investor besar untuk proyek terbarunya. Proyek itu sangat ambisius, dan membutuhkan dana yang tidak sedikit." Risa menyela, "Jadi, ini semua tentang uang dan koneksi." "Itu salah satu motif terkuat, Nona Risa. Nona Sekar juga memiliki ambisi yang besar, ia ingin memiliki kehidupan yang mapan dengan cepat. Dia tahu Tuan Andi punya posisi bagus di perusahaan. Dan dengan koneksi ayahnya, dia melihat peluang untuk menaikkan status mereka berdua." Pak Heru menunjukkan beberapa dokumen perusahaan dan laporan keuangan yang ia dapatkan. Terlihat bahwa perusahaan tempat Andi bekerja sedang dalam fase ekspansi besar, dan Andi sangat ngotot untuk mendapatkan posisi strategis dalam proyek baru tersebut. Beberapa informan kami juga menyebutkan bahwa Nuan Andi merasa tertekan dengan ekspektasi keluarganya untuk lebih sukses, dan dia melihat Nona Sekar sebagai jalan pintas untuk mencapai itu, tambah Pak Heru. Mungkin juga ada tekanan dari Nona Sekar agar Tuan Andi segera menikahinya setelah perselingkuhan mereka terbongkar. Sarah merasakan kepalanya berdenyut. Jadi selama ini, cinta yang ia yakini ada, hanyalah alat? Ia adalah istri yang sah, setia menemani Andi dari nol, tapi kini ia hanya dijadikan batu loncatan untuk ambisi pribadi Andi? Itu jauh lebih menyakitkan daripada sekadar perselingkuhan biasa. Ia bukan hanya dikhianati cintanya, tapi juga dimanfaatkan. Sarah duduk terdiam untuk waktu yang lama setelah Pak Heru pergi.
Di satu sisi, kebenaran itu memang pahit, sangat pahit. Ia merasa dikhianati secara total, tidak hanya sebagai seorang istri, tetapi juga sebagai seorang manusia. Harga dirinya seolah diinjak-injak. Ia melihat kembali hidupnya bersama Andi, setiap tawa, setiap janji, kini terasa palsu. Itu semua adalah bagian dari skenario Andi untuk mencapai ambisinya. Namun, di sisi lain, pengungkapan ini juga memberinya kekuatan baru. Kebenaran, sepedih apapun itu, membebaskan. Ia tidak lagi hidup dalam ketidaktahuan. Ia tahu musuhnya, ia tahu motifnya. Api kemarahan yang semula membakar kini berubah menjadi bara yang membara, memberinya energi untuk melawan. Rasa putus asa yang sempat mencengkeramnya kini berganti dengan tekad yang membaja. Bajingan, gumam Sarah, mengepalkan tangannya. Dia akan membayar untuk semua ini. Risa memeluk Sarah. Aku tahu, Sar. Kamu kuat. Kita akan dapatkan keadilan. Sarah mengangguk, matanya menatap tajam ke depan. Tidak ada lagi air mata kesedihan, hanya tekad. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi membiarkan dirinya menjadi korban. Ia harus bangkit, tidak hanya demi dirinya sendiri, tetapi juga demi harga diri ibunya yang telah diinjak-injak oleh perbuatan Andi. Babak baru telah dimulai. Babak di mana Sarah akan berjuang untuk mendapatkan kembali apa yang telah diambil darinya. Setelah pengungkapan menyakitkan di bab 5, Sarah tidak membuang waktu lagi. Keesokan harinya, ia dan Risa mendatangi kantor hukum terkemuka yang direkomendasikan Pak Heru. Di sana, mereka bertemu dengan pengacara senior yang tegas dan berpengalaman, Ibu Karina. Ibu Karina mendengarkan cerita Sarah dengan saksama, sesekali mengangguk, sorot matanya menunjukkan empati namun juga tekad. Kasus Anda kuat, Nyonya Sarah, kata Ibu Karina, setelah Sarah selesai bercerita dan menunjukkan semua bukti yang dikumpulkan Pak Heru. Ada foto-foto perselingkuhan, bukti transfer dana, dan bahkan rekaman suara percakapan telepon Andi dan Sekar yang berhasil disadap Pak Heru, berisi rencana pernikahan mereka. Dengan bukti yang begitu gamblang, terutama fakta bahwa pernikahan kedua itu terjadi hanya 2 hari setelah ibu Anda meninggal, ini akan menjadi kasus yang menguntungkan kita. Ibu Karina menjelaskan langkah-langkah hukum yang akan mereka tempuh. Pertama, kita akan mengajukan gugatan cerai secepatnya. Kita juga akan menuntut hak-hak Anda, Nyonya Sarah, termasuk harta gonogini yang diperoleh selama pernikahan, dan tentu saja, kompensasi atas kerugian imaterial akibat pengkhianatan ini. Kita akan memastikan Tuan Andi membayar mahal atas perbuatannya. Sarah mengangguk, rasa lega menjalar di dadanya. Akhirnya, ada jalan untuk mendapatkan keadilan. Saya ingin dia merasakan apa yang saya rasakan, Bu Karina. Saya ingin dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu ada konsekuensinya. Tentu saja. Kita akan bekerja keras untuk itu, jawab Ibu Karina mantap. Tak lama kemudian, surat gugatan cerai resmi dilayangkan ke pengadilan. Berita tentang gugatan itu menyebar dengan cepat, terutama di kalangan teman-teman dan keluarga. Reaksi beragam muncul. Ada yang bersimpati penuh pada Sarah, ada yang terkejut, namun tidak sedikit pula yang mulai berbisik, mempertanyakan mengapa Sarah mengambil langkah secepat itu di tengah masa berduka. Namun, Sarah memilih untuk mengabaikannya. Ia tahu kebenaran ada di pihaknya. Seperti yang diperkirakan Ibu Karina, Andi dan Sekar tidak tinggal diam. Mereka mencoba berbagai cara untuk mengintimidasi Sarah agar mencabut gugatan, atau setidaknya mengurangi tuntutannya. Awalnya, Andi mencoba menghubungi Sarah secara pribadi. Panggilan telepon dan pesan singkat yang berisi permohonan maaf, kata-kata manis, dan janji-janji kosong mulai membanjiri ponsel Sarah. Sarah, kumohon, pikirkan lagi. Kita bisa bicara baik-baik. Ini semua salah paham. Kita masih bisa memperbaikinya, begitu isi salah satu pesannya. Sarah hanya membaca pesan itu tanpa membalas. Rasa muak mencengkeramnya. Ketika rayuan tidak berhasil, taktik mereka berubah. Ancaman halus mulai muncul. Panggilan dari nomor tak dikenal, pesan anonim yang berisi peringatan untuk berhati-hati, hingga desas-desus tidak menyenangkan yang mulai disebarkan tentang Sarah di lingkungannya. Sekar bahkan berani mengirimkan pesan langsung kepada Sarah, isinya bernada ancaman terselubung. Jangan terlalu serakah, Nyonya Sarah. Anda tidak tahu siapa yang Anda hadapi. Anda bisa kehilangan segalanya. Beraninya mereka. Risa mengepalkan tangan saat membaca pesan dari Sekar. Biarkan saja, Risa, kata Sarah, berusaha tetap tenang. Ini hanya gertakan. Mereka takut. Namun, intimidasi tidak berhenti sampai di situ. Suatu malam, ban mobil Sarah ditemukan kempes total dengan sayatan tajam. Lalu, beberapa hari kemudian,
Ia menerima paket berisi bangkai tikus kecil di depan pintunya, disertai catatan anonim, "Ini peringatan." Ketakutan mulai merayapi Sarah, tetapi justru memicu kemarahan yang lebih besar. Ia segera melaporkan insiden-insiden itu kepada Ibu Karina dan Pak Heru. "Ini jelas upaya intimidasi, Nyonya Sarah," kata Pak Heru. "Kami akan pasang kamera pengawas di sekitar rumah Anda dan meningkatkan pengawasan." Dalam menghadapi tekanan bertubi-tubi ini, peran Ibu Karina dan Risa menjadi sangat krusial. Ibu Karina adalah benteng Sarah dalam pertarungan hukum. Ia dengan sigap menanggapi setiap manuver Andi dan Sekar, membalas setiap intimidasi dengan langkah hukum yang lebih tegas. Setiap kali Andi mencoba menghubungi Sarah tanpa izin pengadilan, Ibu Karina akan mengirimkan surat peringatan keras. Ia juga memastikan bahwa Sarah mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dari ancaman fisik maupun psikologis. "Jangan pernah menjawab telepon mereka atau membalas pesan mereka, Nyonya Sarah. Biarkan kami yang berurusan dengan mereka," pesan Ibu Karina. "Fokus Anda adalah menjaga kesehatan mental dan fisik Anda." Sementara itu, Risa adalah pilar emosional bagi Sarah. Ia tidak pernah meninggalkan Sarah sendirian, selalu menemaninya kemanapun, bahkan tidur di rumah Sarah setiap malam. Ketika Sarah merasa putus asa atau takut, Risa akan berada di sampingnya, menguatkannya. "Mereka ingin kamu takut, Sar. Mereka ingin kamu menyerah. Jangan berikan kepuasan itu pada mereka," Risa sering berkata. "Kamu punya bukti, kamu punya pengacara hebat, dan kamu punya aku. Kita akan melawan mereka sampai titik darah penghabisan." Risa juga menjadi perisai Sarah dari bisikan-bisikan sosial. Ia dengan tegas membela Sarah di depan siapapun yang berani meragukan atau menghakimi sahabatnya. "Kalian tidak tahu apa yang dialami Sarah. Dia korban di sini, bukan penyebab." Risa sering berteriak, melindungi Sarah dari cibiran dan tatapan menghakimi. Meskipun intimidasi itu mengerikan, justru hal itu semakin mengobarkan semangat Sarah. Ia tidak akan mundur. Ia tidak akan membiarkan Andi dan Sekar menang. Ia akan berjuang sampai keadilan benar-benar ditegakkan, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kehormatan ibunya yang telah mereka abaikan dengan begitu kejam. Pertarungan ini bukan lagi hanya tentang cerai, ini adalah tentang harga diri dan kebenaran. Berita tentang gugatan cerai Sarah terhadap Andi, ditambah dengan rumor tentang pernikahan kilat Andi dan Sekar, tidak butuh waktu lama untuk menyebar seperti api di kantor tempat Andi bekerja. Kantor itu adalah sebuah perusahaan konsultasi besar yang cukup dikenal, dan Andi sendiri menduduki posisi manajerial yang lumayan tinggi. Sekar, sebagai sekretaris pribadinya, juga dikenal banyak orang. Skandal ini, dengan segala bumbu pengkhianatan di tengah duka, menjadi buah bibir yang paling panas. Awalnya, bisik-bisik itu hanya terjadi di pantry atau di antara rekan kerja terdekat. Namun, seiring dengan proses hukum yang berjalan dan upaya intimidasi yang dilakukan Andi dan Sekar, kabar itu mulai bocor ke telinga manajemen senior. Reputasi perusahaan, yang selalu mengedepankan integritas dan profesionalisme, terancam oleh drama pribadi salah satu manajernya. Apalagi, Andi dan Sekar adalah rekan kerja yang bekerja sangat dekat. Banyak rekan kerja yang sebelumnya menaruh hormat pada Andi, mulai melihatnya dengan tatapan berbeda. Ada yang merasa jijik, ada yang kecewa, dan tidak sedikit pula yang terang-terangan menyalahkan Andi dan Sekar. Sebuah meme anonim yang mengolok-olok, "Cinta segitiga di saat berduka," mulai beredar di grup obrolan kantor, meskipun dengan cepat dihapus oleh admin. Suasana kerja menjadi tegang dan penuh gosip. Bagi Sarah, dampak skandal ini terasa 2 kali lipat. Ia memang tidak bekerja di perusahaan yang sama dengan Andi, melainkan sebagai desainer lepas. Namun, lingkaran sosial profesional mereka seringkali bersinggungan. Beberapa klien atau rekanan yang dulunya mengenal Sarah melalui Andi, mulai menunjukkan sikap canggung atau bahkan menghindar. Beberapa proyek yang semula dijanjikan padanya mendadak ditunda, atau dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Sarah tahu, ini adalah efek samping dari skandal yang diciptakan Andi. Mereka pasti takut reputasi mereka ikut tercoreng. "Sar," kata Risa, mencoba menghibur Sarah saat salah satu klien membatalkan janji tiba-tiba. "Ini bukan salahmu." Sarah menghela napas. "Aku tahu, tapi ini menyebalkan. Seolah-olah aku yang salah." Namun, di tengah kesulitan itu, ada juga simpati yang datang dari beberapa rekan kerja lama Andi yang mengenal Sarah dengan baik. Beberapa dari mereka diam-diam mengirimkan pesan dukungan, menawarkan bantuan, atau bahkan merekomendasikan Sarah untuk proyek-proyek kecil yang tidak terkait langsung dengan lingkaran Andi. Mereka tahu Sarah adalah korban. Salah satu yang paling vokal adalah Pak Jaya, seorang manajer senior yang dulu sangat dihormati Andi.
Pak Jaya secara terbuka menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap perbuatan Andi dan terang-terangan mendukung Sarah. Sarah adalah wanita yang baik dan kuat. Dia tidak pantas diperlakukan seperti itu, katanya di depan beberapa rekan kerja. Dukungan dari Pak Jaya, dan beberapa lainnya, menjadi penguat bagi Sarah di tengah badai. Sementara itu, karir Andi mulai goyah dengan cepat. Manajemen perusahaan mengadakan penyelidikan internal. Meskipun masalah ini adalah masalah pribadi, namun perselingkuhan dan pernikahan siri yang dilakukan dengan sesama karyawan, ditambah dengan isu pengkhianatan yang terjadi di tengah duka, mencoreng etika profesional dan citra perusahaan. Awalnya, Andi mencoba menyangkal, mencoba membela diri dengan berbagai alasan. Namun, ketika bukti-bukti dari kasus cerai yang diajukan Sarah mulai bocor ke ranah internal, posisinya semakin sulit. Reputasi Andi yang sebelumnya cemerlang sebagai manajer yang ambisius, kini berubah menjadi noda. Andi mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Proyek-proyek besar yang semula ia pimpin perlahan ditarik darinya. Klien-klien penting mulai mempertanyakan kredibilitasnya. Rapat-rapat penting yang harusnya ia hadiri kini diwakilkan kepada orang lain. Sekar, yang semula diuntungkan oleh skandal ini karena berhasil menikahi Andi, juga mulai merasakan dampaknya. Ia sering terlihat murung di kantor, dan gosip tentang wanita perusak rumah tangga terus menempel padanya. Puncaknya, setelah serangkaian investigasi internal dan mempertimbangkan dampak negatif pada perusahaan, manajemen mengeluarkan keputusan. Andi dipindah tugaskan ke divisi yang kurang strategis dengan penurunan jabatan, dan kenaikan pangkat yang selama ini ia kejar tertunda tanpa batas waktu yang jelas. Sekar juga diberi surat peringatan keras dan dipindahkan ke divisi lain, jauh dari Andi. Gaji mereka berdua bahkan dikabarkan dipotong sebagai sanksi etika. Kabar ini menyebar cepat, dan menjadi bukti nyata bahwa karma itu ada. Sarah mendengar berita itu dari Risa, yang mendapatkannya dari seorang kenalan di kantor Andi. Sarah tidak merasa puas, belum. Tapi ada sedikit rasa lega. Andi akhirnya merasakan sebagian dari konsekuensi atas perbuatannya. Kejatuhan karirnya adalah awal dari pembalasan yang lebih besar. Badai di kantor Andi memang membawa sedikit kepuasan bagi Sarah. Namun itu tidak serta-merta menghapus semua rasa sakit dan kekosongan. Rumah yang dulunya penuh kenangan kini menjadi pengingat pahit akan dua kehilangan besar. Ibunya, dan pernikahannya. Namun, Sarah tahu ia tidak bisa terus-menerus terpuruk. Ia harus bangkit, tidak hanya demi dirinya, tapi juga untuk membuktikan pada Andi dan Sekar bahwa ia jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Perlahan tapi pasti, Sarah mulai berbenah, dari dalam dan luar. Ia mengubah rutinitas paginya. Dulu, pagi hari diwarnai kesedihan dan pikiran tentang Andi. Kini, ia mulai berolahraga ringan, yoga di teras belakang yang menghadap taman. Ia mulai membaca buku-buku motivasi, mendengarkan podcast tentang self-healing dan pemberdayaan diri. Ia tahu proses ini tidak mudah, tetapi ia bertekad. Sarah juga memutuskan untuk mengubah penampilannya. Ia pergi ke salon, memotong rambutnya menjadi lebih pendek dan modern, lalu mengecatnya dengan warna baru yang lebih cerah. Ia membeli beberapa pakaian baru yang lebih menunjukkan dirinya yang mandiri dan berani. Penampilan baru ini bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Setiap kali ia bercermin, ia melihat pantulan seorang wanita yang telah melewati badai, namun berdiri teguh. Fokus Sarah bergeser sepenuhnya pada karir dan hobinya. Sebagai desainer lepas, ia mulai aktif mencari proyek-proyek baru, tidak lagi menunggu tawaran datang. Ia mendaftar di beberapa platform freelance global, mengirimkan portofolio, dan mengikuti seminar online untuk meningkatkan kemampuannya. Ia menghabiskan berjam-jam di studio kecilnya di rumah, menuangkan emosi dan idenya ke dalam setiap desain yang ia buat. Pekerjaan menjadi pelariannya, tempat ia bisa menuangkan energi negatif menjadi sesuatu yang positif dan produktif. Ia juga kembali menekuni hobi melukisnya yang sempat terlupakan, menciptakan karya-karya yang penuh dengan emosi mendalam. Di masa-masa sulit ini, keluarga dan teman-teman menjadi pilar kekuatan bagi Sarah. Ayahnya, yang selama ini terlihat kuat pasca meninggalnya sang ibu, kini menumpahkan seluruh perhatiannya pada Sarah. Ia sering datang berkunjung, memasak makanan kesukaan Sarah, dan hanya duduk diam menemaninya. Adiknya, yang tinggal di kota lain, juga sering menelepon, memberikan semangat dan tawa. Tentu saja, Risa tetap menjadi garda terdepan. Risa bukan hanya sahabat, ia adalah saudari yang selalu ada. Setiap kali Sarah merasa putus asa, Risa akan datang membawa es krim dan film komedi, memaksanya tertawa. Risa juga menjadi cheerleader terbesar Sarah. Selalu memuji setiap kemajuan kecil yang Sarah capai, baik dalam karir maupun dalam proses healing emosinya. Lihat dirimu sekarang, Sar, kata Risa suatu hari,
saat mereka hangout. Kamu jauh lebih bersinar. Jauh lebih cantik. Kebahagiaan sejati terpancar dari dalam dirimu. Dukungan tulus dari orang-orang terkasih ini, seperti air yang menyirami tanah kering, perlahan menumbuhkan kembali harapan di hati Sarah. Ia menyadari bahwa cinta sejati bukanlah cinta yang mengkhianati, melainkan cinta yang mendukung tanpa syarat. Seiring berjalannya waktu, Sarah mulai merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia adalah seorang pejuang. Kemandiriannya tumbuh subur. Ia mulai mengambil keputusan-keputusan besar yang menunjukkan kemandirian penuhnya. Salah satunya adalah keputusan untuk membuka usaha sendiri. Dengan dukungan Risa dan sedikit tabungan, Sarah memutuskan untuk mendirikan sebuah studio desain kecil di bagian depan rumahnya yang kosong. Ia ingin fokus pada desain interior dan kerajinan tangan lokal, menggabungkan kecintaannya pada seni dan budayanya. Ini adalah langkah berani yang membutuhkan banyak keberanian, terutama di tengah kondisi keuangannya yang masih beradaptasi. Namun, ia merasa ini adalah panggilan jiwanya. Ini bukan hanya tentang uang, Risa, kata Sarah, saat mereka merancang konsep studio. Ini tentang membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa mandiri, bahwa aku bisa menciptakan sesuatu yang indah dari kehancuran ini. Langkah besar lainnya adalah merombak total kamar utama, kamar yang dulunya ia bagi dengan Andi. Ia mengecat ulang dindingnya dengan warna-warna cerah, membeli furnitur baru, dan mengubahnya menjadi ruang kerja pribadi yang nyaman dan inspiratif. Tidak ada lagi jejak Andi di sana. Setiap kali ia masuk ke ruangan itu, ia merasakan kekuatan, bukan lagi bayangan pengkhianatan. Ia juga menjual beberapa aset kecil yang dulu ia beli bersama Andi, sebagai simbol pelepasan masa lalu. Sarah menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada kehadiran orang lain, melainkan pada kemampuannya untuk mencintai dan menghargai dirinya sendiri. Ia telah melewati neraka, tetapi dari abu kehancuran, ia telah bangkit menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani. Setiap proyek yang ia selesaikan, setiap senyum yang ia berikan pada dirinya sendiri di cermin, setiap momen kebersamaan dengan orang yang tulus mencintainya, adalah bukti nyata dari kebangkitannya. Ia adalah Sarah yang baru, siap menyongsong masa depan yang cerah, tanpa bayangan pengkhianat di belakangnya. Waktu terus berjalan, membawa Sarah pada babak baru kehidupannya. Studionya berkembang pesat, portofolionya semakin berisi, dan yang terpenting, hatinya perlahan sembuh. Ia tidak lagi terbebani oleh bayangan Andi, fokusnya kini sepenuhnya pada kebahagiaan dan kesuksesan pribadinya. Namun, di sudut kota lain, bagi Andi dan Sekar, kehidupan justru mulai menunjukkan sisi yang gelap. Pernikahan Andi dan Sekar, yang dimulai dengan pengkhianatan dan kebohongan, nyatanya tidak membawa kebahagiaan yang mereka impikan. Karma mulai menampakkan wajahnya. Permasalahan finansial menjadi duri pertama dalam rumah tangga mereka. Penurunan jabatan dan pemindahan divisi yang dialami Andi berdampak signifikan pada gajinya. Proyek-proyek besar yang dulu ia tangani kini digantikan oleh tugas-tugas rutin yang kurang prestisius. Sekar, yang ambisius dan terbiasa dengan gaya hidup mewah yang disediakan Andi sebelumnya, mulai merasa tidak nyaman. Gaji Sekar sendiri, yang juga dipotong dan dipindahkan ke divisi yang tidak sesuai harapannya, tidak cukup untuk menopang gaya hidupnya. Andi, kenapa kita tidak bisa beli mobil baru itu? Gajimu kan lumayan, Sekar sering mengeluh, nadanya berubah menjadi tuntutan. Andi hanya bisa menghela napas. Gajiku tidak sebesar dulu, Sekar. Apalagi dengan biaya pengacara untuk kasus cerai yang sedang berjalan ini. Kau tahu itu tidak sedikit. Konflik-konflik kecil pun mulai meruncing. Sekar, yang semula kagum pada ambisi Andi, kini melihatnya sebagai kelemahan. Ia sering membandingkan Andi dengan rekan-rekan mereka yang lebih sukses, atau bahkan dengan klien-klien kaya yang dulu Andi tangani. Kata-kata kasar dan pertengkaran menjadi makanan sehari-hari. Hubungan mereka, yang dibangun di atas dasar ego dan ambisi, rapuh tanpa adanya fondasi cinta dan kepercayaan yang tulus. Secara personal, tekanan sosial dan pandangan negatif dari lingkungan juga mulai menggerogoti mereka. Di kantor, mereka dijauhi, dianggap sebagai pasangan yang tidak etis. Beberapa rekan kerja bahkan terang-terangan menunjukkan ketidaknyamanan saat berinteraksi dengan mereka. Di lingkungan sosial mereka, undangan pesta atau acara-acara kumpul-kumpul semakin berkurang. Mereka berdua menjadi bahan gosip dan bisikan di mana-mana. Sekar, yang dulunya ceria dan percaya diri, kini sering terlihat murung dan paranoid. Ia merasa selalu diawasi dan dihakimi. Di tengah semua kekacauan itu, Andi mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Ia melihat karirnya hancur, keuangannya memburuk, dan pernikahannya dengan Sekar terasa seperti neraka yang ia ciptakan sendiri. Sekar yang dulu terlihat mempesona,
kini berubah menjadi wanita yang menuntut dan mudah marah. Aku menyesal, gumam Andi suatu malam, duduk sendirian di sofa apartemen sewaan mereka, sementara Sekar sudah tidur. Ia memegang botol alkohol, matanya menerawang. Ia teringat Sarah, teringat senyum tulusnya, teringat bagaimana Sarah selalu mendukungnya, bahkan saat ia belum memiliki apa-apa. Ia teringat bagaimana Sarah menemaninya saat ia sakit, bagaimana Sarah menyemangatinya saat ia gagal. Dan yang paling menusuk, ia teringat wajah Sarah yang hancur saat ia memergokinya. Penyesalan itu datang dalam bentuk gambaran-gambaran. Wajah mendiang ibu mertuanya yang selalu ramah padanya, senyum Sarah di hari pernikahan mereka, dan penderitaan yang ia sebabkan. Ia melihat bagaimana ia telah membuang permata demi seonggok batu yang kini terasa berat. Hidupnya berantakan, dan ia adalah penyebab utamanya. Ia merindukan ketenangan dan kedamaian yang dulu ia miliki bersama Sarah. Suatu hari, Andi tak sengaja melihat sebuah artikel daring tentang pameran desain interior lokal. Matanya terpaku pada nama penyelenggara, Sarah S. Home Studio. Di samping nama itu, ada foto Sarah yang tersenyum lebar. Terlihat jauh lebih bahagia, lebih bersinar, dan lebih cantik dari terakhir kali ia melihatnya. Artikel itu memuji karya-karya Sarah yang inovatif dan menceritakan bagaimana ia berhasil membangun bisnisnya sendiri. Andi merasa tertampar. Di satu sisi, ia melihat hidupnya yang semakin memburuk, karirnya terhenti, pernikahannya hancur, dan ia terjebak dalam lingkaran pertengkaran dengan Sekar. Di sisi lain, Sarah, wanita yang ia khianati dan ia tinggalkan dalam keadaan berduka, justru bangkit dan mencapai kesuksesan yang gemilang. Kontras itu begitu mencolok, begitu menyakitkan. Ia melihat foto-foto Sarah yang aktif di media sosial, dikelilingi teman-teman yang mendukung, menampilkan karyanya, dan terlihat begitu damai. Tidak ada jejak kesedihan atau dendam di wajahnya. Sarah telah menemukan kebahagiaannya sendiri, sementara Andi tenggelam dalam penyesalan dan konsekuensi perbuatannya. Karma itu nyata. Sebuah kebenaran yang pahit, namun Andi harus menelannya. Ia telah memilih jalan yang salah, dan kini ia harus menanggung semua akibatnya. Sarah, di sisi lain, telah membuktikan bahwa kehancuran bisa menjadi awal dari kebangkitan yang luar biasa. Bulan-bulan berlalu, berganti musim. Musim duka Sarah telah lama berganti menjadi musim semi kebangkitan. Gugatan cerai yang ia ajukan telah mencapai puncaknya, dan hari putusan tiba. Sarah datang ke pengadilan ditemani Risa dan Ibu Karina, pengacara andalannya. Wajahnya tenang, berbeda jauh dengan Sarah yang hancur beberapa bulan lalu. Suasana ruang sidang tegang, namun Sarah merasa anehnya damai. Andi dan Sekar duduk di sisi lain, wajah mereka terlihat kuyu dan tegang. Andi tampak jauh lebih tua dari usianya, dengan lingkaran hitam di bawah mata dan bahu yang melorot. Sekar, di sampingnya, terus-menerus merapikan gaunnya, gelisah. Hakim membacakan putusan. Setiap kata yang keluar dari bibir hakim adalah penegas kebenaran dan keadilan bagi Sarah. Bukti-bukti yang dikumpulkan Pak Heru sangat kuat, kesaksian Sarah meyakinkan, dan argumen Ibu Karina tak terbantahkan. Pengadilan memutuskan bahwa Andi terbukti bersalah atas perbuatan perselingkuhan dan pernikahan siri yang melanggar hukum. Gugatan cerai Sarah dikabulkan. Hak asuh atas harta Gonogini sebagian besar jatuh ke tangan Sarah, sesuai tuntutan awal mereka. Tidak hanya itu, pengadilan juga memerintahkan Andi untuk membayar sejumlah besar kompensasi atas kerugian imaterial yang dialami Sarah akibat pengkhianatan dan intimidasi. Ini adalah kemenangan telak bagi Sarah. Ketika palu hakim diketuk, Sarah merasakan beban berat yang selama ini menekan dadanya lenyap. Ia menoleh pada Risa, dan mereka saling melempar senyum penuh haru. Andi dan Sekar hanya bisa tertunduk, menerima putusan itu dengan wajah pasrah. Mereka kalah. Setelah sidang usai, Sarah keluar dari gedung pengadilan dengan langkah ringan. Udara segar yang menerpa wajahnya terasa seperti hembusan kebebasan. Ia telah mendapatkan keadilan. Perjuangannya, air matanya, dan semua rasa sakit yang ia alami, kini terbayar lunas. Dengan putusan cerai di tangan dan kompensasi yang akan diterima, Sarah menatap masa depan dengan optimisme. Ia tahu perjalanannya masih panjang, tetapi fondasi untuk hidup baru yang bahagia sudah ia bangun dengan kokoh. Prioritas utamanya kini adalah fokus pada kebahagiaan dan kesuksesan pribadinya. Studionya, Sarah S. Home Studio, semakin dikenal. Ia mendapatkan lebih banyak proyek, berkolaborasi dengan seniman lokal, dan bahkan mulai mempertimbangkan untuk membuka toko fisik kecil. Setiap desain yang ia ciptakan adalah cerminan dari semangatnya yang baru, berani, kreatif, dan penuh kehidupan. Keuangan Sarah kini stabil, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Kompensasi dari Andi memberinya modal awal yang kuat untuk mengembangkan bisnisnya.
Ia tidak lagi terbebani oleh bayangan masalah finansial, memungkinkannya untuk berinovasi dan mengambil risiko yang terukur. Kehidupan sosialnya juga berkembang. Lingkaran pertemanannya semakin luas, ia bertemu banyak orang baru yang positif dan inspiratif. Ia kembali aktif dalam kegiatan komunitas dan menemukan kegembiraan dalam hal-hal sederhana. Senyumnya kini tulus, memancarkan kedamaian dari dalam diri. Di suatu sore yang cerah, Sarah duduk di teras rumahnya, menyeruput teh hangat. Rumah ini, yang dulunya menjadi saksi bisu duka dan pengkhianatan, kini dipenuhi tawa dan kehangatan. Foto mendiang ibunya tersenyum di meja samping, dan di dinding, tergantung beberapa lukisan terbaru karya Sarah, penuh warna dan harapan. Ia melihat ke sekeliling. Tidak ada lagi jejak Andi. Semua barangnya telah lama disingkirkan, bahkan kenangan pahitnya sudah terkubur dalam-dalam. Yang ada hanya dirinya, hidupnya, dan semua impian baru yang siap ia raih. Sarah telah sepenuhnya bangkit dari keterpurukan. Ia bukan lagi wanita yang rapuh dan dikhianati. Ia adalah wanita yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bijaksana. Pengalaman pahit itu memang meninggalkan bekas luka, tetapi luka itu kini telah membentuknya menjadi pribadi yang tangguh. Ia menyadari bahwa mengusir Andi adalah keputusan terbaik yang pernah dibuatnya. Itu adalah langkah pertamanya menuju kebebasan, menuju penyembuhan, dan menuju penemuan kembali jati dirinya. Kehilangan ibunya memang menyakitkan, tetapi pengkhianatan Andi, meski perih, justru menjadi katalisator bagi transformasi dirinya. Sarah tersenyum, menatap langit. Ia siap untuk apapun yang akan datang. Hidupnya adalah miliknya sendiri, dan ia akan melukisnya dengan warna-warni kebahagiaan, kesuksesan, dan cinta yang tulus, tanpa perlu menoleh ke belakang lagi.